Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 yang terdiri dari saya Afni Fadilah Putri serta rekan saya Aditya Maulana Suhatman, Al-Fajri Putra Jasa Negara, Muhammad Rifai Al-Farisi dan Agung Surya Prayogo akan mempresentasikan tentang sistem komunikasi kelompok. Sistem komunikasi kelompok terdiri dari dua, yaitu kelompok dan pengaruhnya pada perilaku komunikasi serta faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aditya Maulana Suhatman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi sistem komunikasi kelompok. Sistem komunikasi kelompok memiliki dua pembahasan umum dan yang akan saya bahas mengenai pembahasan pertama, yaitu kelompok dan pengaruh perilakunya pada komunikasi. Pada pembahasan pertama kali ini itu ada 3 jenis yang akan saya bahas. Adalah pertama, polarisasi. Menurut Eisenberg tahun 1986 terjadi ketika adanya pergeseran antara keputusan individu dan kelompok dalam pengambilan keputusan yang beresiko, atau ketika posisi pradiskusi awal anggota kelompok dapat mempengaruhi diskusi kelompok dalam pembuatan keputusan. Jadi polarisasi ini memiliki contoh ketika kita dengan teman kita melakukan rapat atau belajar bersama. Ketika rapat atau belajar bersama, kita pun merasakan adanya hubungan yang erat, tanya jawab, diskusi maupun debat yang kita ikuti dengan teman kita. Namun setelah kita debat, diskusi ataupun belajar bersama tersebut, kita dengan teman kita malah menjauh. Artinya polarisasi itu terbentuk ketika sesuatu yang sudah dihubungkan dengan baik maka akan terputus dan hubungannya akan renggang. Makanya polarisasi ini terjadi ketika adanya pergeseran antara keputusan individu. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Agung. Terima kasih. Materi berikutnya adalah fasilitasi. Fasilitasi dari kata Prancis fasil, artinya mudah, menunjukkan kelancaran atau peningkatan kualitas kerja karena ditonton kelompok. Menurut Alport, yang dimaksud dengan fasilitasi sosial adalah prestasi individu yang meningkat karena disaksikan kelompok. Inti dari fasilitasi sosial adalah kehadiran kelompok dapat mempermudah pekerjaan kita yang sedang kita lakukan. Kelompok mempengaruhi pekerjaan sehingga lebih mudah. Robert Jason tahun 1905 menjelaskan bahwa kehadiran orang lain dianggap menimbulkan efek pembangkit sosial energi pada perilaku individu. Efek yang terjadi pada berbagai situasi sosial bukan hanya di depan orang yang menggairahkan kita. Energi yang meningkat akan mempertinggi kemungkinan dikeluarkan respon yang dominan. Selanjutnya ada konformitas. Menurut Kistler dan Kistler dalam Rahmat, konformitas adalah perubahan perilaku atau kepercayaan menuju norma kelompok sebagai akibat dari tekanan kelompok, baik yang nyata maupun yang dibayangkan. Konformitas dipengaruhi oleh faktor situasional dan juga faktor personal. Yang termasuk dalam faktor situasional yang mempengaruhi konformitas kelompok adalah berbagai karakteristik kelompok seperti kejelasan situasi, konteks situasi, cara menyampaikan penilaian, karakteristik sumber, pengaruh sumber juga, ukuran kelompok, dan tingkat kesepakatan kelompok. Sementara itu, faktor personal yang mempengaruhi konformitas mencakup berbagai karakteristik personal seperti usia, jenis kelamin, stabilitas emosional, otoritarianisme, serta kecerdasan, motivasi, dan juga harga diri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok.
Sebelumnya, keefektifan kelompok adalah pencapaian sebuah tujuan melalui kerjasama antar anggota kelompok. Dalam hal ini, anggota kelompok saling bersama untuk mencapai tujuan bersama dan juga membangun moral serta mental satu sama lain. Dengan adanya keefektifan kelompok, maka tujuan atau goals dalam kelompok akan berjalan dengan baik dikarenakan keefektifan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada dua faktor keefektifan kelompok. Yang pertama yaitu situasional. Faktor situasional dalam pengaruh keefektifan kelompok meliputi kepemimpinan, jaringan komunikasi, kohesi kelompok, dan ukuran kelompok. Kemudian yang kedua ada personal atau pribadi. Faktor pribadi atau personal ini memiliki dua hal di dalamnya, yaitu kebutuhan interpersonal meliputi kontrol, afeksi, tindak komunikasi, peranan, dan inklusi. Kemudian dari sebuah proses interpersonal meliputi empati, kejujuran, percaya, dan keterbukaan. Oke, lanjut ke contoh. Contohnya ini ketika kita sedang berorganisasi di sebuah kampus dan kita sebagai mahasiswa tidak boleh acuh saja. Kita harus menjadi pencetus agar terbentuk kegiatan atau kesepakatan yang menarik. Dan pada saat ruling sebagai organisasi, kita juga harus bisa memposisikan diri kita sebagai pendengar yang baik agar terrealisasi rencananya. Hal itu pun menjadi bagian dari keefektifan sebuah kelompok karena anggotanya menyatu dan bisa bekerja sama dengan baik. Nah, berikut ini adalah referensi yang kami gunakan dalam mengerjakan tugas presentasi ini. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.